terima kasih juga buat kehadirannya Bapak Ibu di siang hari ini. Nah, hari ini saya akan berbagi. Saya di sini sebagai CGB ya Bapak Ibu. Nah, yang saya bagikan ini adalah modul guru penggerak. Ini adalah tugas kami untuk mengimbaskan ke semua guru. Nah, saya langsung saja ya Bapak Ibu. Modul 1.4 ini tentang budaya positif. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan di modul 1 ini ada 4 ya, ada modul 1.1 itu tentang filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang kedua tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga itu tentang visi guru penggerak. Nah, yang keempat budaya positif. Selamat datang para guru hebat. Mari bekerja bersama, berkolaborasi, saling menghormati dan mendukung dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita tercinta. Ayo lakukan. Ya Bapak Ibu, walaupun saya di sini minta tolong ya sama Bapak Ibu ya. Jadi kita di sini sama-sama ya Bapak Ibu. Walaupun saya di sini satu, saya bersedia berkolaborasi dengan Bapak Ibu di sini dengan membutuhkan. Ya, nah inilah yang akan saya paparkan hari ini, yaitu konsep kunci dalam modul budaya positif. Ada 7 poin penting. Itu yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Nah, yang keenam, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, ini poin yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Nah, seperti yang kita ketahui, pembelajaran pasti berubah seiring waktu berdasarkan kurikulum ya Bapak Ibu. Sekarang kita lagi kurikulum mandiri berubah, artinya ada masih memakai kurikulum K13, yaitu kelas 2, 3, 5, dan 6. Nah, untuk yang kelas 1 dan 4 itu memakai kurikulum Merdeka. Ya, jadi seiring berubahnya kurikulum, maka perubahan paradigmanya juga ada, paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu di sini pernah mendengar ya pembelajaran terdiferensiasi. Kita sudah sama-sama belajar kemarin waktu di SD 14 ya di apa? Iya. Nah, jadi di sana dijelaskan itu pembelajaran terdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Artinya apapun pembelajaran yang kita lakukan, kalau itu tujuan utamanya untuk peserta didik atau fokusnya untuk peserta didik, itu sudah merupakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi untuk apa pembelajaran berdiferensiasi ini? Adalah untuk mewujudkan profil pelajar-pelajar Pancasila. Jadi sekarang ini semuanya itu berdasarkan profil pelajar-pelajar Pancasila ya. Seperti yang kita tahu itu ada 6 dimensi ya Bapak Ibu ya di dalam profil pelajar Pancasila. Nah, di 6 dimensi ini masing-masing juga ada terbagi elemen-elemennya. Nah, yang kedua, disiplin positif. Nah, seperti yang kita ketahui ya dalam budaya kita ya di Indonesia ini, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar apa tidak? Benar ya. Kita membuat disiplin atau makna disiplin supaya orang patuh atau supaya anak patuh.
kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sekarang kita coba share sedikit saja ya Bapak Ibu. Ini mengenai kita lah ya, guru. Kita diberikan peraturan supaya kita disiplin. Kira-kira pasti ada yang tidak nyaman. Memang ya, kelihatan saja kita nyaman-nyaman saja, tetapi dalam hati kadang-kadang tidak nyaman. Pasti itu Bapak Ibu. Nah begitu juga dengan anak-anak. Mereka kita paksakan untuk disiplin. Ya, kelihatan mereka senang-senang dan bahagia, tapi dalam hatinya dia tidak nyaman. Ya, itu dia. Budaya kita masih memakai ini. Disiplin itu adalah untuk membuat patuh. Jadi cenderung tidak nyaman orang yang membuat peraturan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Artinya intrinsik ini berasal dari dalam dirinya Bapak Ibu, bukan dari orang lain. Contoh, misalnya, ini bukan contoh lagi ya. Saya pernah Bapak Ibu secara lisan bertanya sama anak-anak kelas saya, siapa di sini yang memang dari keinginan hatinya untuk belajar ke sekolah? Mereka bingung, kok bisa ya ada pertanyaan seperti itu? Saya ulangi lagi, gini loh nak, kalian ini datang ke sekolah sebenarnya kenapa? Karena keinginan kalian kah? Atau karena kalian takut dimarahi mama? Atau kalian takut dimarahi guru? Atau takut dimarahi kepala sekolah? Ini gak usah takut, ibu gak akan marah kalau kamu jujur. Ini hanya sekedar pertanyaan saja. Jadi mereka jujur. Itu hanya 2 atau 3 orang yang bilang dia memang karena ingin sekolah, karena memang dia ingin dirinya menjadi pintar. Yang lain itu satu karena diprojek mak, kelak kalau mau sekolah. Yang kedua takut dihukum, takut dimarahi guru. Padahal sebenarnya saya nggak pernah marah sama anak-anak yang nggak sekolah. Saya marah kalau mereka itu datang itu tanpa pemberitahuan. Kalau mereka nggak datang ya saya nggak marah. Nah jadi itu Bapak Ibu sangat miris ya. Itu kelas saya aja, tidak tahu kelas yang lain. Jadi hanya 2 atau 3 orang mereka yang memang keinginan hatinya itu datang ke sekolah. Jadi mereka bisa bangun sendiri, berangkat sendiri tanpa orang tuanya. Jadi orang tuanya maaf ngomong kalau misalnya kurang peduli, ya mereka bisa sendiri. Itu dia. Itulah motivasi intrinsik dari dirinya sendiri. Jadi bukan karena takut dimarahi mama, takut guru, atau ada yang lebih lucunya lagi, kenapa kamu mau sekolah supaya dapat uang belanja ibu? Kali itu lebih lucunya lagi ya. Jadi kenapa kalau misalnya kamu di rumah emang kamu gak dapat uang belanja? Iya, aku gak dapat uang belanja. Jadi motivasinya itu sangat miris Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Ya, Bapak Ibu, di sini disiplin positif itu tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Ya, jadi dia sadar kalau sekolah itu memang kebutuhannya, bukan karena dipaksa atau dihukum atau diancam. Nah, jadi kenapa saya mengangkat tujuan disiplin positif? Karena disiplin ini ada yang bermakna negatif. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas, itu disiplin yang negatif ya Bapak Ibu. Jadi kita menerapkan kedisiplinan supaya orang patuh. Yang orang patuh itu belum tentu dia nyaman. Ya pasti ada yang nyaman dan pasti ada yang tidak nyaman. Ya, ini adalah motivasi perilaku manusia ya. Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Seperti anak yang saya katakan 2 orang tadi itu atau 3 orang itu sudah mempunyai motivasi Bapak Ibu. Dia punya keinginan dari hatinya sendiri untuk sekolah. Nah, motivasi perilaku manusia ini ada 3 jenis ya. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah,
Misalnya itu murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ya, tanya ini. Bisa Bapak Ibu nanti telusuri ya, tanya kenapa kamu disiplin. Ya, rata-rata memang karena ya udah tertanam. Tapi yang kebanyakan pasti karena dia takut dihukum. Nah, motivasi ini masih bersifat eksternal, ya, jadi dari luar, bukan dari dalam dirinya. Nah, motivasi yang kedua itu adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Nah, contoh misalnya ini contoh ya Bapak Ibu, mohon maaf kalau nanti tersinggung, saya nggak bermaksud. Nah, kamu harus datang ke sekolah tepat waktu ya, Nak. Atau kamu harus tiket tepat waktu ya. Nanti kalau nggak, ibu nggak kasih kamu nilai yang bagus. Atau nanti kalau kamu datang tepat waktu, pasti ibu kasih kamu nilai yang bagus. Nah, itu masih bersifat eksternal. Memang dia datang tepat waktu, tapi bukan karena ada keinginan dari dirinya memang atau kesadaran dirinya, tapi karena itu tadi imbalan dapat nilai bagus. Nah, itu masih eksternal. Nah, motivasi yang ketiga ini yang diutamakan ya, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika Bapak Ibu perhatikan, motivasi yang ketiga ini sangat berkaitan erat dengan dimensi profil pelajar Pancasila yang pertama, itu yang beriman dan bertakwa yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu elemen yang akhlak kepada diri sendiri. Nah, akhlak kepada diri sendiri ini termasuk kita mencintai diri kita sendiri dulu, kita bisa mencintai orang lain. Nah, contoh kita sudah mampu mencintai diri kita sendiri yaitu dengan sadar akan kebutuhan kita sendiri. Contohnya anak-anak tadi sadar dia butuh sekolah, bukan karena dia sadar dia dihukum, tidak. Dia sadar butuh sekolah untuk dirinya. Nah, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kewajiban dirinya. Ya. Motivasi ini sudah bersifat internal. Nah, Bapak Ibu, mari kita coba ya memberikan motivasi kepada anak-anak sehingga nanti yang muncul itu yang ketiga, dia dari dirinya sendiri. Nah, ini yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Ternyata kebutuhan dasar kita itu hanya 5 loh Bapak Ibu. Ini kebutuhan dasar ya. Yang pertama itu bertahan hidup. Contoh seperti kita bekerja akan menghasilkan uang. Uang akan kita belanjakan untuk beli bahan makanan. Nah, itu contoh kebutuhan bertahan hidup. Apa yang terjadi ketika kita tidak bekerja? Kita tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Akhirnya kita tidak mampu bertahan hidup. Jadi di sini kalau saya tanya kenapa bekerja, pasti namanya karena ingin bertahan hidup, bukan karena nyaman ya, tapi karena ingin bertahan hidup ya Bapak Ibu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Iya, kita butuh Bapak Ibu kasih sayang, kita butuh diterima. Seperti Bapak Ibu di sini pasti saling menyayangi ya antara guru yang satu dengan guru yang lain, dan pasti saling menerima apa kekurangan dan kelebihan masing-masing. Pasti saya percaya itu. Nah, yang ketiga itu penguasaan. Nah, kita butuh diakui, oh saya mampu seperti ini, saya mampu ini. Kita butuh pengakuan dari orang. Itu ya, itulah kebutuhan dasar kita. Jadi nggak usah ya, bisa dibilang nggak usah malu atau nggak usah takut bilang saya ini butuh loh diakui. Kalau saya misalnya saya mampu di bidang ini, saya mampu di bidang itu. Jadi memang itulah kebutuhan dasar kita. Nah, yang keempat, kebebasan. Ya, jadi Bapak Ibu di sini pasti senang ya dibebaskan. Artinya kebebasan yang tidak terlalu bebas juga ya. Artinya masih ada juga peraturan-peraturan yang membatasi kebebasan kita. Nah, tapi yang pasti itulah kebutuhan dasar manusia. Kebebasan akan pilihan. Misalnya kita pilihannya mau datang cepat atau datang lambat, atau mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya, atau mau ulur-ulur waktu, itu kita punya kebebasan dan pasti punya konsekuensi masing-masing. Jika misalnya kita memilih datang cepat, nah konsekuensinya apa?
pekerjaan kita tidak terburu-buru. Tetapi kalau kita memilih datang lambat, pasti pekerjaan yang kita lakukan terburu-buru. Tinggal kita yang memilih yang mana. Nah, yang kelima, kesenangan. Ya, pasti kita itu akan rasa senang. Ya, diantaranya pasti contohnya itu kita liburan, ya. Mungkin seperti hari ini tadi kata Bu Fitri ya, dia mau ke kampungnya pulang. Ya, memang iya, itulah kebutuhan dasar kita Bapak Ibu. Jadi tidak usah malu, tidak usah takut, memang itulah kebutuhan dasar kita. Nah, ini dia Bapak Ibu. Disiplin selama ini kita harapkan untuk membuat anak sukses gitu ya. Ternyata ada dua jenis. Ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, yang kedua itu ada dengan identitas sukses. Nah, yang pertama ini saya akan paparkan. Mohon maaf Bapak Ibu, saya di sini bukan menggurui. Kita sama-sama belajar. Yang saya juga belajar. Bedanya kita saya duluan belajar, tapi kita semua sama. Nanti di sini Bapak Ibu akan terkejut melihat paparan-paparan yang memang mungkin kita selama ini melakukan itu, ternyata salah. Nah, saya langsung saja. Konsep disiplin dengan identitas gagal yang pertama itu hukuman. Nah, kenapa dikatakan hukuman itu gagal? Karena anak yang kita hukum itu pasti tersakiti. Ya, dia pasti tersakiti. Nah, jadi makanya itu dikatakan identitas gagal. Yang kedua pasti dia tidak nyaman. Yang namanya hukuman siapa yang nyaman ya, pasti tidak nyaman ya Bapak Ibu. Yang ketiga mungkin takut. Ya pasti. Dia kan dihukum, pasti dia takut. Ya ada sebagian anak yang cerah, ada yang tidak. Ya sama dengan di sekolah saya juga seperti itu, ada yang cerah, ada yang enggak, ya diulang lagi. Nah, yang keempat pasti hukuman itu memaksa. Iya, yang namanya hukuman pasti memaksa ya. Nah, yang kelima memberikan kesalahan. Ya ini kaitan eratnya dengan kejujuran ya, supaya dia tidak dimarahi karena dia takut. Akhirnya dia tidak mengatakan yang sebenarnya, dia menutupi kesalahan. Yang keenam mungkin menjadi rendah diri. Iya, dia jadi rendah diri, nggak percaya diri karena sering dihukum. Sebenarnya anak-anak ini kita sering ya Bapak Ibu mengatakan atau mendengarkan anak-anak itu atau bayi itu seperti kertas putih kosong. Salah Bapak Ibu, dia bukan kertas putih kosong. Dia sudah ada, tinggal kita mau bagaimana membentuknya. Dia bukan kosong, dia sudah ada. Jadi kata-kata mutiara yang mengatakan bayi itu selembar kertas putih yang masih kosong itu salah. Dia sudah ada, tinggal dia sudah ada program. Anak itu sudah punya program Bapak Ibu. Tinggal kita mengarahkan kemana? Apakah ke positif, apakah ke negatif. Nah, identitas gagal yang kedua yaitu penghargaan. Ini juga saya kaget Bapak Ibu mempelajari kok dia masa penghargaan itu termasuk identitas gagal. Padahal selama ini semakin kita berikan penghargaan ke anak, dia semakin termaju ya. Ternyata itu identitas gagal. Nah, yang pertama itu kenapa dia dikatakan identitas gagal? Karena tidak efektif. Tidak efektif ya. Contoh seperti kami kemarin. Memang saya perhatikan dari tahun ke tahun kalau ada acara khusus kayak kemarin ya Hari Pahlawan itu kami memberikan pertanyaan kepada anak-anak. Jadi waktu upacara itu diberikan amanah oleh pembina, nanti anak-anak disuruh mendengarkan. Setelah acara itu anak-anak disuruh menjawab. Nah, yang berani menjawab atau benar menjawab akan diberikan hadiah. Itu hadiahnya berupa uang. Jadi anak-anak sudah terkonsep dalam pikirannya. Oh, nanti pasti dapat hadiah duit. Jadi yang tadinya di kelas yang nggak sama sekali tahu, tiba-tiba tahu di situ. Nah, jadi itulah tidak efektif Bapak Ibu. Yang kedua merusak hubungan. Iya, merusak hubungan. Sifat ininya secara alamiah anak itu
bisa loh Bapak Ibu menghargai dirinya, bisa dia. Jadi ibaratnya dia merusak hubungan dirinya sendiri gitu. Oh, saya ini bisa karena saya mau kasih hadiah, saya ini mampu menjawab karena saya kasih uang. Bukan itu sebenarnya. Jadi itulah maksudnya merusak hubungan dirinya sendiri. Nah, yang ketiga, mematikan kreativitas. Ya, jadi anak-anak nggak kreatif gitu. Jadi maunya dia hanya bergerak ya karena ada imbalan, ya karena ada sokongan. Yang keempat, menghukum dengan sistem rating. Ya, ini saya percaya sekarang udah nggak ada lagi ya yang menggunakan rating. Saya juga sering kalau bagi orang tua itu orang tua nanya, anak saya rating berapa? Saya katakan begini, Bapak Ibu, saat ini kita kurikulum 413 kemarin ya, tidak ada di kurikulum 413 itu sistem rankingan. Anak-anak itu unik, jadi mereka itu tidak ada yang juara 1, juara 2, juara 3. Semuanya juara. Mereka mempunyai keunikan masing-masing. Mereka punya kepintaran masing-masing dalam bidangnya. Mereka mengerti. Tetapi masih ada juga mungkin kawan-kawan yang lain yang mengucapkan ini ranking sekian. Jadi dia, loh, guru yang salah itu nyebut. Kalau saya tidak. Ya memang ada anak yang kalau dijumlahkan semua nilai tinggi, tapi anak-anak ini memiliki karakternya sendiri, memiliki keahliannya masing-masing. Jadi nggak bisa saya katakan si ini juara 1, si ini juara 2 seperti itu. Rata-rata orang tua yang saya katakan demikian menerima, tetapi yang masih dalam hatinya terkonsep ya dari dulu itu ada ranking. Tapi ya itu Bapak Ibu nih, inilah dia salah satu. Itu adalah identitas gagal. Makanya kita jangan membawa ranking lagi Bapak Ibu. Nah, yang kelima, merampas hak menghargai dirinya. Ya, jadi ketika anak sadar dirinya mampu misalnya, yang tadinya dia nggak bisa perkalian, aku nggak bisa perkalian. Nah, itu dia sudah menghargai dirinya sendiri. Mungkin ada ya Bapak Ibu ya, di sini berhasil membuat anaknya yang dari tidak tahu perkalian sama sekali jadi tahu. Anak-anak berpikir, saya kok udah bisa perkalian. Nah, disitulah letak dia menghargai dirinya sendiri. Terus ternyata saya mampu. Nah, itu adalah dua konsep disiplin yang gagal. Ya, Bapak Ibu, kita sama-sama belajar. Memang, ya ini masih belum bisa kita buang ya, masih belum bisa. Tapi percayalah Bapak Ibu, pelan-pelan pasti bisa. Nah, mulailah dari sekarang. Ini saya akan menjelaskan konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini yang harus kita lakukan ya Bapak Ibu. Yang pertama, konsekuensi. Nah, konsekuensi ini lebih efektif ya, walaupun dalam jangka pendek. Nah, yang kedua, perlu monitoring keberlanjutan. Artinya kita harus terus mengawasi anak. Contoh konsekuensi ini seperti ini Bapak Ibu, yang simple. Mungkin Bapak Ibu di sini punya murid yang sering sekali tidak mengerjakan PR ya. Nah, itu coba saya mau tanya secara jujur. Misal ada anak murid Bapak Ibu di sini yang tidak mengerjakan PR, kira-kira apa ya yang dikasih sama anak? Disuruh kerja. Itu kerjanya kapan? Waktu itulah. Ada lagi coba itu yang lain gitu. Berarti muridnya mereka dirajin semua kan sampai hanya mungkin ini berarti yang ada yang malas. Sama, oke. Masih ada nggak Bapak Ibu yang di sini anaknya nggak mengerjakan PR disuruh rumah bendera? Masih ada nggak? Atau anaknya disuruh cuci WC? Atau anaknya disuruh keliling lapangan? Alhamdulillah berarti. Nah, sudah benar Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini sudah benar. Nah, jadi ketika anak tidak mengerjakan PR, kita berikan konsekuensi. Apa itu? Pastinya kita suruh dia mengerjakan PR. Tetapi alangkah bagusnya anak itu disuruh mengerjakan PR pada saat istirahat. Nah, pada saat istirahat atau pada waktu pulang. Karena kenapa? Kalau pada jam itu kita kan memang menjelaskan. Kalau dia lagi membuat PR, dia nggak dapat materi yang saat itu. Itu ya Bapak Ibu. Mohon maaf saya bukan menggurui, saya hanya memberikan saran. Nah, yang ketiga, stimulus respon. Iya, seperti yang tadi. Nah, anak tadi tidak mengerjakan PR, lalu kita kasih respon. Nah, itu juga ada tekniknya loh Bapak Ibu. Bukan kita bilang, kamu nggak mengerjakan PR, kamu harus mengerjakan PR.
Bapak Ibu, beda menghormati, beda menakuti ya. Jadi anak-anak karena ada konsekuensi dia menghormati, tetapi kalau hukuman anak-anak menakuti, gitu ya. Yang kelima, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan dia. Contoh kecil tadi saya katakan, ketika dia tidak mengerjakan PR, lalu kita kasih konsekuensi, kamu kerjakan ya nak PR-nya, waktu istirahat. Nah, oke, dia selesai. Dia tidak memenuhi, oh saya ini salah, karena dia merasa saya sudah benar, saya sudah melakukan yang itu dulu, tapi dia tidak tahu kalau itu salah. Itu kekurangan dari persekutif ya. Dia hanya menguatkan jangka pendek dan dia hilang waktunya untuk memenuhi kesalahannya. Dia tidak menyadari kalau dia salah. Itu dia. Nah, ini yang terbaik restitusi ya. Yang pertama, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya, jadi anak murid itu melakukan kesalahan, lalu dia akan bertanggung jawab memperbaiki kesalahan. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Ya, jadi kalau yang konsekuensi tadi itu jangka pendek, yang restitusi ini jangka panjang. Nah, yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Ya, ini sangat berkaitan erat dengan dimensi profil pelajar mahasiswa yang pertama tadi ya Bapak Ibu ya, yang akhlak terhadap diri sendiri. Jadi anak-anak ini perlu kita ajarkan, perlu kita sadarkan kalau dirinya itu berharga Bapak Ibu. Jadi dia harus sadar kalau dia harus menghormati dirinya. Ya, dengan cara kita dia harus melakukan perbuatan itu karena kesadarannya, bukan karena takut dihukum. 4. Teori kontrol. Ya, ini nanti ada teori kontrolnya, saya jelaskan setelah ini. Jadi artinya dirinya yang memegang kontrol. Itu saya punya anak murid. Kalau kami itu di sekolah nggak boleh Bapak Ibu anak-anak belajar di luar. Ya, kita nggak tahu ya bagaimana kondisi makanan di luar. Mohon maaf, bukan saya mengumpulkan, tapi ya itulah memang kesepakatan atau peraturan di sekolah. Jadi anak-anak itu saya tanyakan, kenapa kamu belajar? Saya disuruh. Itu dia, berarti dia belum bisa mengontrol dirinya. Dia dikontrol oleh orang lain. Nah, itu dia tugas kita Bapak Ibu, supaya anak itu sendirilah yang mengontrol dirinya, bukan dari pihak luar atau eksternal. Yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan dia. Jadi anak-anak itu semangat, ya, bukan dengan bersungut-sungut ya, atau apa dalam bahasa sini dia bersalah tapi terpaksa dia memperbaiki kesalahan. Jangan sampai terpaksa dia Bapak Ibu. Kita harus membuat dia semangat, senang memperbaiki kesalahannya. Saya lanjut. Ya, ini saya kasih tahu. Ini dia restitusi. Nah, kalau mau ditanya kira-kira dari restitusi dan konsekuensi mana yang terbaik? Dua-duanya terbaik Bapak Ibu. Tergantung kesalahan anak. Jadi ada kesalahan yang bisa diatasi dengan restitusi, ada yang bisa diatasi dengan konsekuensi. Nah, restitusi ini adalah sebuah pendekatan, ya, pendekatan. Sebelum saya menjelaskan, kira-kira di sini ada yang pernah Bapak Ibu mendengar kata restitusi? Belum ya? Sudah ya? Di sini kan sudah ya, pasti buka PMM ya, pasti sudah ada. Belum ya? Oke, kalau belum, berarti ini hal baru ya. Nah, restitusi ini adalah pendekatan Bapak Ibu ya, pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, apa itu restitusi? Proses ya, proses yang namanya proses itu nggak bisa cepat ya. Proses ini pasti lama ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, artinya begini, ketika anak melakukan kesalahan, ya, jadi pastinya ada
perbedaan anak yang nakal sama anak yang tidak nakal. Nah, jadi anak yang nakal ini mau kita kembalikan ke kelompok dia, mau kita kembalikan ke kodratnya, ya. Jadi inilah caranya. Restitusi ini adalah salah satu cara untuk mengembalikan anak tadi ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, apa ciri-cirinya? Yang pertama itu bukan menebus kesalahan, ya. Ingat ya Bapak Ibu. Ini restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi memperbaiki kesalahan atau belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Nah, artinya memperbaiki hubungan yang tadinya seperti tadi saya ya, tidak sengaja anak-anak itu ada berselisih pendapat. Ya, artinya sedikit renggang ya bagi hubungannya karena ada berselisih pendapat. Jadi saya perbaiki hubungan mereka, saya tidak menyalahkan mereka. Nah, karena mereka ya tadi karena tidak paham, jadi saya mencoba memperbaiki hubungan mereka. Itu ya dengan cara restitusi ini. Terkadang gitu ya Bapak Ibu, kita nggak sengaja gitu ya, nggak usah. Saya juga terkadang lewat dari restitusi ini, lupa saya kadang-kadang ya. Ya namanya juga kita baru belajar, nggak apa-apa, lupa sedikit. Nah, yang ketiga tawaran bukan paksaan. Ya, jadi Bapak Ibu nanti ya, tangan dulu. Lumur ya tadi malam. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ya, jadi anak-anak itu kita tuntut. Ya, kita tuntut. Memang saya percaya Bapak Ibu di sini lebih sabar dari saya pasti. Karena semuanya sudah berkeluarga, ya kan, pasti. Yang kelima, mencari semua dasar yang mendasari tindakan. Nah, ya ini jadi artinya kita cari, kita gali kenapa anak ini melakukan kesalahan. Apa dasar dia kok mau melakukan kesalahan? Apa dasarnya atau apa alasannya dia tidak mengenal PR? Nah, yang keenam, fokus pada karakter ya. Jadi kita fokus pada karakternya bukan dengan tindakan yang salah tadi ya Bapak Ibu. Balik lagi, ingatlah Bapak Ibu, anak-anak itu mempunyai kodratnya sendiri. Jadi jangan bandingkan, loh anak tahun lalu itu baik-baik loh. Saya sendiri seperti itu loh Bapak Ibu. Usah munafik. Loh beda ya, anak-anak tahun lalu lebih sopan. Loh kenapa ya tahun ini kurang sopannya gitu ya? Atau mungkin tahun yang lalu itu kelas 6 atau sekarang kelas 4, kurang paham. Tapi itulah, anak-anak itu mempunyai kodratnya sendiri. Ya, dia punya kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, makanya kadang-kadang ada anak yang lebih pintar main HP daripada kita. Ya memang berzamannya. Ya, ada yang belum bisa buat game ya dari coding. Ada kita yang buka WA kan boleh kalau begitu aja. Anak-anak ada yang mau pakai TikTok ya. Nah, kita ya WA Facebook. Kalau yang dicari lagi Instagram ya. Ya itulah karena udah kodratnya. Nah, yang ketujuh, menguatkan dan fokus pada solusi. Ya, kita diharapkan di sini bukan kita menyalahkan, tetapi kita menguatkan. Kita kuatkan anak, kita fokus pada solusi ya, bukan pada masalah. Perlu diingat ya Bapak Ibu, jangan kita fokus pada masalah si anak, tapi kita fokus pada solusinya. Ya, itu. Nah, ini saya akan memberikan contoh. Bapak Ibu bisa membuat perbedaan. Ya, contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Ini kayaknya universal di masalahnya ya. Menyeluruh. Nah, misalnya nih ada siswa yang tidak mengerjakan PR, sering sekali. Udah dikerocek, udah dipanggil orang tua, udah dibunyi gila macam itu. Ada Bu? Ada ya? Murid saya ada Bu. Ya. Nah, kalau hukumannya, misalnya anaknya tadi tidak mengerjakan PR, guru memberikan hukuman itu, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Nah, guru marah dan murid menjadi takut. Kalau yang pertama itu mungkin nggak ada ya, masa anaknya nggak mengerjakan PR kita suruh hormat bendera, nggak ada mungkin. Tapi yang kedua ini ya, saya pun juga sebelum saya ikuti guru penggerak ini
memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya. Ya, karena dia tidak mengerjakan PR, berarti konsekuensinya ya karena PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, itu sudah konsekuensi. Nah, yang kedua, guru tegas. Ya, pasti semua guru tegas lah ya, nggak ada yang nggak tegas. Dan siswa menghormati peraturan dia. Adanya konsekuensi ini, murid itu pasti lebih menghormati peraturan ya, bukan menakuti peraturan Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, ini restitusi. Yang pertama, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya. Ya, sebelum ini saya mau menyarankan Bapak Ibu mau lebih baik muridnya, ya silakan diikuti saran saya. Mau dengan atau yang sudah Bapak Ibu lakukan juga, kalau memang anaknya lebih baik tidak apa-apa. Saya hanya melakukan apa yang saya pelajari saja. Nah, jadi kami itu membuat keyakinan kelas. Ya, Bapak Ibu, bukan peraturan kelas, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini berangkatnya dari peraturan kelas. Nah, perlu diingat Bapak Ibu, peraturan kelas ini memang berisi kata-kata negatif ya. Misalnya, tidak boleh nakal. Itu ada kata tidak boleh ya. Tidak boleh itu negatif. Nggak apa-apa, anak-anak namanya kelas 4 ya. Ayo anak-anak, saya bilang kita buat peraturan kelas dulu. Kira-kira apa ya? Dia bingung sendiri ya kan. Lalu saya ceritakan, begini loh nak, misalnya kamu itu selalu berpisah di kelas. Bagaimana supaya kamu berubah? Berarti tidak boleh bisik. Itu dia, tidak boleh bisik. Jadi anak yang bisik tadi itulah yang nyebut tidak boleh bisik. Lalu kita mancing dia, bukannya tidak boleh bisik dari diri kita sebagai itu. Enggak, kita mancing dia. Dia sendiri yang akan mengucapkan. Nah, yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati diri dan orang lain. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya jelaskan dulu yang kami membuat keyakinan kelas itu dari peraturan kelas dulu. Itu kemarin kami keluar ada 25. Itu tergantung kondisi kelas ya, nggak harus 25. Apalagi yang kelas ini kan lebih enak mengarahkannya. Kalau ini kan kelas 4 kan, rata-rata mereka katanya tidak boleh nakal, tidak boleh berkelahi. Pokoknya ada kata-kata tidak boleh. Jadi disarankan ketika membuat keyakinan kelas jangan ada kata-kata tidak boleh. Nah, setelah kami membuat peraturan kelas tadi, lalu kami merangkum menjadi keyakinan kelas. Yang tadinya 20, kami rangkum jadi 10 keyakinan kelas. Saya dampingi anak, saya bantu mereka memilih kata yang positif, jangan sampai yang tidak boleh tadi yang tetap tercampur. Nah, lanjut. Misalnya ini tidak boleh ya, misalnya tidak boleh nakal, gitu ya. Nah, itu kami buat jadi anak-anak sendiri yang mancing berakhlak mulia. Itu anak sendiri loh, makanya saya kaget. Ternyata anak bisa setelah kita mancing, tergantung kita gurunya. Bisa nggak kita memancing? Saya sampai bisa kita pikir berakhlak mulia gitu. Nah, kan? Termasuk di dalam tidak boleh nakal, tidak boleh ngolok, tidak boleh berkelahi, itu kan termasuk di dalam semua. Nah, inilah dia. Kalau itu harusnya kita buat kan kita tempel di kelas itu. Ini Bu, kalau yang saya lakukan kemarin, kita sama-sama membuat peraturan kelas. Jadi tulis dulu pakai spidol, kita tulis. Nah, ini kan peraturan kelas. Kita kan tujuannya membuat keyakinan kelas. Nah, peraturan kelas yang sudah kita jabarkan tadi bersama anak, kita rangkum menjadi keyakinan kelas. Yang namanya rangkuman pasti lebih simpel ya. Nah, keyakinan kelas inilah yang kita ketikkan, lalu ditempel. Nah, kemarin itu saya ini buatnya di Canva Bu. Jadi saya bawa laptop, saya minta 4 anak di depan memilihkan, aku mau yang mana nak desainnya. Jadi mereka yang pilih, aku mau ini Bu ya. Lalu di depan mereka saya ketik, saya lanjutkan sendiri, lalu saya print langsung saat itu juga anak-anak yang nempel. Jadi istirahat mereka kan penasaran gitu. Jadi ya itu dia. Jadi anak-anak memang kita libatkan. Mereka lah yang membuat peraturan kelas, mereka lah yang merangkum menjadi keyakinan kelas, dan mereka lah yang memilih desainnya, dan mereka lah yang menempel. Jadi mereka kan yang mengalami sendiri, walaupun ya tak semua juga kan.
Gak mungkin semua masuk ke depan itu, atau nggak semua yang nempel hanya satu kertas. Gitu dia. Nah inilah dia Bapak Ibu posisi kontrol restitusi. Ada 5, kira-kira Bapak Ibu sudah di mana sekarang? Sudah berada di nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Saya juga ada mikir loh Bapak Ibu. Posisi pertama ya Bapak Ibu, nggak apa-apa Bapak Ibu, kita masih berproses. Karena ini udah mengakar kuat ya, dalam diri kita udah mengakar loh. Karena dulunya kita sekolah tuh digituin sama guru kita, nggak tahu akalan ya kan. Jadi mengakar proses. Jangan di sekolah jadi yang iya, sangat banyak sampai dibungkus, ditampar. Push up ya, apa pukul pakai penghapus ya, sampai biru ya, orang pria dia. Kita berproses ya, kita berproses sama ya namanya guru ya. Karena misal saya bukan menyalahkan guru yang terdahulu bukan, tapi ya itulah budaya kita, itulah pemahaman kita. Ternyata untuk generasi yang sekarang itu nggak bisa Bapak Ibu. Generasi yang sekarang inilah yang diinginkan. Jadi kalau yang sekarang Bapak Ibu masih di nomor 1, 2, 3, 4, pelan-pelan beranjaklah ke posisi yang lebih. Yang di dalam itu posisi manajer. Nah seperti kita misalnya nih menghukum, misalnya kamu kenapa nggak kena PR? Gitu kan, itu sudah menghukum loh, karena kita marah. Iya, saya juga mau begitu. Nah yang kedua membuat rasa bersalah. Contohnya begini, kamu kenapa nggak kena PR? Kamu nggak kasihan ya sama ibu lalu ngajarin kamu? Pernah nggak ibu ngomong gitu? Itu di nomor 2. Itu nomor 2. Mau merasa bersalah. Jadi dia merasa bersalah, ya saya salah. Yang ketiga teman. Teman ini karena saya juga melakukan ini Bapak Ibu. Jadi sebenarnya yang untuk kita posisi kemarin tidak disarankan, tapi nanti langsung ya Bapak Ibu ya. Ya kalau seperti ada itu Bunda TK itu mereka itu lebih sering ke teman, jadi itu tidak disarankan ya. Nah yang keempat ini pemantau. Jadi kita pantau anak tadi apakah perilakunya sudah sesuai apa belum. Jadi kan pemantau aja ya. Nah yang kelima ini manajer. Nah jadi anak-anak tidak disalahkan, tetapi anak-anak diajak untuk menyadari kesalahan. Nah saya juga ada video nanti Bapak Ibu sudah saya lakukan. Ini saya lanjut. Nah ini adalah contoh penerapan posisi kontrol. Jadi kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sama berarti ya. Nah, misalnya yang kita konsep hukum yang pertama, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itu udah menghukum Bapak Ibu. Atau barisannya diasingkan gitu ya, dikhususkan, itu udah menghukum kita. Tapi ada loh anak yang tuh sensitif bicara di situ. Ada loh. Benar sama lah tuh. Cuma sekolah kamu gitu. Yang kedua, berarti kalau ada satu tuh gimana ya solusi yang kayak
enggak. Dengan pedenya dia bilang enggak. Ya, jadi kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, jadi kita ketika menghadapi anak yang bersalah, misalnya ini tadi ya, dia kan tidak misalnya memakai dasi, kita pakai ini. Ini disarankan kita individu ya Bapak Ibu ya, jangan dibuka umum. Ya, nanti dia malu. Kita panggil, lalu jangan langsung kita marahin, kamu kenapa begini? Jangan gitu. Kita tanya dulu, kenapa kamu tahu nggak kamu perlu panggil ke kantor? Nanti dia mikir dulu ya. Kalau memang dia sadar ya alhamdulillah, kalau enggak ya kita tuntut. Seperti yang saya katakan, murid saya itu kan dia nggak sadar ya dia salah. Kamu tahu nggak itu panggil kenapa? Enggak. Oke, kalau enggak. Pada saat itu kesalahannya rambutnya dipotong nggak sesuai dengan sekolah. Saya tanya, kenapa kamu tahu nggak kamu itu panggil kenapa? Namanya kelas 4 ya? Nggak tahu gitu ya. Oke, kalau nggak tahu, kira-kira ada nggak yang berbeda dari penampilannya? Kepala, wajah, baju. Saya mati. Oh iya Bu. Bukan baju suku Bu. Apa namanya ini? Udah kayak apa ya namanya itu? Terlalu tinggi gitu. Jadi dia sadar, iya Bu, rambut saya, oh iya rambut kamu yang nggak sesuai. Lalu saya kata, biasanya kamu ganteng loh, rambutnya bagus kok, hari ini kok kayak gini, kenapa? Lalu dia jujur, dia saya disuruh temanku siapa? Anak SMP, kalau itu anak SMP, kamu masih SD bisa. Kira-kira ini bagus nggak sama dia bilang, kelas 4 ya. Akhirnya dia bilang enggak, kira-kira supaya sesuai bagaimana ya? Dia nggak tahu sebenarnya dia sesuai itu apa. Namanya saya kan berbahasa Indonesia, dia kan bahasa Bangka, dia nggak tahu. Jadi pelan-pelan ya, banyak pertanyaan yang saya ulang-ulang, tapi nggak apa-apa. Kira-kira ini nggak sesuai kan dengan anak sekolah? Enggak. Nah, gimana ya supaya sesuai? Sama gitu. Dipotong Bu. Nah, benar dipotong. Nah, kamu mau potongnya kapan? Saya tawarkan. Malam ini Bu, oke, saya salam tangan dari malam ini ya, berarti besok sudah rapi. Ya Bu, benar lah Bu, besok pagi rapi. Pengalaman pribadi saya dulu di kelas 6, kalau ada anak yang rambutnya panjang, kenapa rambutnya panjang? Potongnya besok. Nggak dipotong Bu, besoknya ya aku nyakit hati. Nah yang ini, padahal ini anak maaf, bukan saya membuka aib ya. Anak ini lumayan nakal, lumayan dia nyel dari awal. Tapi karena itu tadi kesadaran ini dan kita korek, kita gali, dia sadar. Rapi tidak? Berhasil kan? Ya. Nah, saya lanjut. Nah, ini yang saya katakan tadi ya Bapak Ibu, keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, coba Bapak Ibu, ini ada pertanyaan 2 saja ya, bukan tugas saya pertanyaan, gampang lah. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor? Untuk keselamatan ya, benar ya? Untuk keselamatan juga. Pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat melindungi kesehatan diri sendiri? Iya, untuk kesehatan diri. Nah
dokumentasi kami ya bersama anak-anak ketika membuat keyakinan kelas. Nah, pertama sekali saya dan anak-anak itu menuliskan peraturan kelas di papan tulis ya, biasa saja pakai spidol. Tergantung kondisi kelasnya lah, ya. Kalau kondisi kelasnya memungkinkan untuk 50 peraturan kelas ya silakan, atau hanya 10 saja ya silakan. Kalau kondisi kelas saya kemarin itu 25. Nah, setelah rampung 25, kami rampung menjadi 10 keyakinan kelas. Dengan catatan tidak ada kata-kata negatif yang tidak boleh tadi jangan buat kata-kata negatif. Nah, tapi di sini di foto yang kedua ini saya mengajak anak untuk memilih desain yang mereka inginkan. Makanya kami kasih kanva. Jadi kan lebih menarik, ada warna-warnanya gitu, ada gambar-gambarnya. Nah, yang setelah saya ketik, saya print, lalu anak-anak yang saya suruh menempel. Nah, dalam kegiatan ini mereka sangat antusias loh Bapak Ibu. Bayangkan itu saya hanya minta 4 orang saja ya, 2 orang laki, 2 orang ini. Semua maju. Tapi kan nggak muat ya. Itu semua maju. Nah, terus yang kedua ini gantian akhirnya nempel, semua juga maju. Dia kepingin, berarti kan dia tuh ingin pembelajaran itu yang dia segala-galanya, jangan kita. Jadi ibaratnya pembelajaran pada kurikulum merdeka ini adalah pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada peserta didik. Jadi selama pembelajaran berlangsung itu hanya untuk peserta didik, bukan untuk kita sendiri atau dengan kesibukan kita yang lain. Memang terkadang kita lalai ya Bapak Ibu ya. Saya juga pribadi sering lalai ya. Saya lebih mengutamakan apa saja ya kepentingan saya. Tapi namanya berproses ya lambat laun akan lebih baik. Oke, saya lanjut. Oke, silakan Pak. Makasih ya Pak. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ya ini mari kita pahami ya Bapak Ibu. Yang pertama itu lebih abstrak dari peraturan. Seperti yang saya katakan tadi ya, Bu Fitri, gimana cara buatnya supaya jangan ada kata-kata tidak boleh, berakhlak mulia. Itu lebih abstrak ya. Kira-kira dari tidak boleh nakal, kan lebih abstrak ya, berakhlak mulia. Di dalam berakhlak mulia itu tercakup semua. Di antaranya tidak ngomong, tidak boleh nakal, tidak bergabung semua di situ. Jadi dia abstrak. Yang kedua berupa pernyataan universal ya, jadi artinya semua murid paham ya. Jangan anak-anak nggak ngerti apa yang kita buat. Apalagi di sini kan anak-anak masih bahasa bangka itu masih kental banget ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai mereka itu nggak tahu. Yang ketiga dibuat dalam bentuk positifnya, seperti yang saya katakan tadi, jangan ada kata-kata tidak boleh. Yang keempat sedikit saja ya, seperti yang saya lakukan, saya hanya memilih 10. Itu kata-katanya juga nggak banyak-banyak. Misalnya 1, disiplin waktu. 2, belajar dengan semangat, antusias, percaya diri. Udah, yang simpel-simpel saja. Yang namanya anak-anak ya kan nggak boleh banyak-banyak, dia muat nanti otaknya kemana-mana. Yang kelima sesuai dengan kondisi kelas. Ya, balik lagi kondisi kelas Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana kelasnya? Mungkin lebih baik dari kelas saya. Kalau kelas saya itu baru luar biasa Bapak Ibu. Kalau PR itu nggak pernah dikerjakan. Tapi kalau kebersihan luar biasa top. Kan tadi tuh setelah kami senam diumumkan langsung guru mengambil sapu ngepel, cepat betul. Luar biasa anak-anak. Kalau kebersihan sampai kami kemarin juara ya, juara 2 saking rajinnya. Tapi itu dari segi akademik dia kurang. Yang terakhir itu semua warga kelas atau sekolah dilibatkannya. Jadi dihimbau bahwa Bapak Ibu nanti yang mulai mencoba itu jangan Bapak Ibu sendiri yang buat, tapi anak-anaknya. Kita hanya membantu memperbaiki kata-kata saja. Ini dia yang saya katakan tadi, segitiga institusi.
Nah, segitiga restitusi kenapa dikatakan segitiga? Karena tahap-tahap ini ada 3 sisi ya, Bapak Ibu. Yang pertama itu, atau saya jelaskan dulu apa itu restitusi, atau saya ingatkan kembali. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka ya, bukan menebus, tapi memperbaiki, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di dalam segitiga restitusi ada 3 sisi. Nah, jadi ketika Bapak Ibu, ini kebetulan ada pertanyaan kemarin sama ada kawan, saya kan kemarin sudah menjelaskan di sekolah. Bu Mei, jadi kalau kita mau mendisiplin anak, berarti kita harus melakukan konsekuensi dulu ya, baru berestitusi. Lalu saya jawab, masalah kesalahan anak itu bukan benar-benar perlu kita lakukan. Kita pilih salah satu saja. Jadi kalau misalnya mau pilih konsekuensi ya silakan. Kalau mau milih restitusi ya silakan. Karena ada beberapa kesalahan itu nggak bisa digunakan dengan konsekuensi. Nggak bisa. Jadi kita harus gunakan apa? Ya restitusi. Nah, tahap pertama yang kita lakukan ketika anak, seperti yang tadi contoh ya, saya ulangi lagi contohnya seperti dia tidak lengkap ya memakai topi dasi taliban misalnya ya. Lalu apa yang kita katakan? Misalnya kamu kenapa nak kok agak berbeda begitu? Iya Bu, mungkin saya lupa, saya bawa kesiaran. Ya nggak apa-apa. Nah itu kata-kata itu ya sudah nggak apa-apa, sudah nggak apa-apa. Nah, tapi semua orang pernah melakukan hal yang sama. Nah, lalu kita masuk yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, ini teori kontrolnya semua perilaku memiliki alasan. Kira-kira kamu tidak memakai dasi, dasinya berapa? Dasinya ketinggalan Bu, saya bangun kesiangan. Oh, kamu bangun kesiangan kenapa? Karena tadi malam main game. Lalu yang ketiga kita masuk ke tahap yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, jadi kira-kira kamu datang ke sekolah ini, pakaiannya seperti ini, atributnya kurang lengkap. Nah, kita kan sudah mempunyai teks kelas. Nah, kalau ke sekolah harus memakai atribut yang lengkap. Nah, kamu pada saat ini tidak melanggar dengan kelas. Nah, bagaimana supaya kamu bisa memperbaiki? Jangan kita yang mengatakan, daripada kamu jangan pakai ini ya, daripada kamu jangan ketinggalan, jangan Bu. Kita mancing dia ya, mengungkapkan perbaikan diri seperti yang saya lakukan itu kan. Jadi kira-kira penampilan yang kamu tampakkan hari ini sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita, gitu ya. Bukan kita salahkan ya Bapak Ibu ya. Pasti nanti dia akan menyadari tidak. Oke. Terus bagaimana caranya supaya kamu bisa memperbaiki pelanggaran yang sudah kamu lakukan terhadap yang kita? Yang mungkin ada terlontar dari ucapannya, saya minta maaf Bu, seperti itu ya. Saya berjanji untuk besok saya tidak akan lupa lagi dan saya akan mengakomodasi. Itulah artinya dia mempunyai motivasi berasal dari prinsip. Jadi anak itu bukan kita marahi, kita hukum, kita membuat dia sakit hati gitu ya. Walaupun kita dulunya pernah dibuat sakit hati sama guru kita ya, dia kan betul pasti itu saya juga. Nah itu dia, jangan sampai akibatnya apa? Sekarang akibatnya secara tidak sengaja Bapak Ibu pasti melakukan hal yang sama dulu yang dulu Bapak Ibu lakukan, pasti. Saya juga demikian. Dulu guru saya itu kalau melakukan perkalian itu marah, disuruh berdiri di depan. Kebetulan saya tidak termasuk di dalamnya. Saya punya orang tua memang yang disiplin, jadi perkalian itu tidak apa saya. Tapi saya melihat teman-teman saya, bayangkan, padahal bukan saya yang dihukum, tapi saya mengingat teman-teman saya diperlakukan demikian, disuruh
itu pasti sampai dewasa. Jadi sampai saya sekarang ini sampai menikah. Padahal bukan saya yang dulu. Nah, yang saya ingat dulu ketika saya mendapatkan nilai rendah itu padahal saya masih SD ya. Kelas 4 itu terkenal kejam ya. Nah, jadi PR saya itu dapat rendah. Jadi apa yang dilakukan dulu? Diambil wawancara itu dari ini. Nah, itu sakit apa sih ya? Nah, tapi kalau pernah nangis. Jadi, tapi yang untungnya saya tidak pernah melakukan itu. Saya nggak pernah melakukan anak kekerasan, tapi saya hanya marah, ngoceh gitu aja. Nah, itu dia mungkin ada sebagian dulu yang itu kan melakukan hukuman berdasarkan dengan apa yang dialami dulu. Itu yang ditakutkan. Nah, jadi jangan sampai anak-anak itu menyakit kita sakiti nantinya. Karena itu akan dibawa sampai di dewasa. Nah, jadi mari Bapak Ibu kita mulai menangani masalah atau menangani kesalahan anak dengan sedikit resiko. Jadi kita kuatkan dengan solusi. Jangan menyalahkan anak. Ya pastilah sekali dua kali pasti lupa. Tapi kita saling mengingatkan ya Bapak Ibu. Jangan terus-terusan di posisi pertama. Ayo mulai menuju ke posisi yang kelima, manajer. Ini Bapak Ibu, saya harus pakai course ini. Kira-kira course siapa yang saya pakai ya? Bentar ya Bapak Ibu ya, apakah masih aman ya? Ya. Agak aman ya, agak. Jam-jamnya dulu ya. Semoga tidak bosan ya di wajah saya.
Jadi kalau kita pakai speaker ya coba. Enggak perlu gimana. Kalau boleh ditolak juga kan. Ya, ini murid saya itu namanya Ozil. Nah, jadi saya apa ya? Saya kirim link aja ya. Bisa ini saya memanggilnya ya face to face ya. Jadi ibaratnya kita jangan sampai membuat dia malu. Jangan di depan anak yang lain. Kita panggil dia yang lain. Jalinan dia tahu sama tahu lah ya berarti anak ini bagaimana ya. Tapi dia bisa loh. Bisa dia menyadari bagaimana cara memperbaiki kesalahannya. Hebat kan? Pertamanya dia nggak tahu dia salah. Kamu tahu nggak kamu yang bangun dengan kamu nggak? Kalau kita nggak belajar sedikit ya sudah marah ini. Nggak tahu pasti gitu. Bisa kan? Oh iya. Coba perhatikan dulu. Penampilan itu ada yang berbeda enggak? Dari rambut, saya bilang kan, baru dia sadar dia rambut. Apakah boleh dijadikan? Coba ini.
Semangat masal. Sia-sia ya bergerak. Bersemangat untuk amal tersebut. Kami datang itu. Itulah.
sabar. Nah, laporan selalu marah kali Bapak. Enggak ada ya. Saya coba aja yang kedua. Nah, ini dia sudah berhasil menemukan bagaimana memperbaiki kesalahannya, itu dengan memotong rambut. Nah, ini kami juga kesalahan dia janji. Jadi saya kan menguatkan ya, Bapak Ibu yang menguatkan kalau dia lebih rapi kalau rambutnya bagus. Nah, ini skenario kedua. Yang anak yang saya katakan dia belanja di dua orang. Kalau mereka saya tanya, kamu tahu kenapa ibu panggil? Mereka tahu, sadar ya. Nah, yang anak yang lebih kecil ini dia disuruh temannya. Jadi kelas 3 yang nyuruh. Dia suruh beli serbuk. Nah, kalau yang sebelah sana dia beli es karena es yang di dalam sudah habis, jadi dia nggak usah. Di sini membuat janji pada dirinya sendiri kalau dia tidak akan mengulangi lagi perbuatan. Mengatakan kalau di luar itu bukan saya menuduh ya, kita kan nggak tahu ya orang luar, kita mana tahu ada yang penjual baru atau penjual lama, nggak tahu ya. Apalagi kami kan ya, fokusnya ya jelas kantor, jadi kita nggak tahu apa penjual lama apa penjual baru, kita nggak tahu kan. Nah, ini dijual itu dia. Ya, ini testimoninya apa itu? Ya, demikianlah tadi video saya ya Bapak Ibu, semoga bisa menginspirasi. Mulai sekarang kita boleh belajar berproses untuk menangani anak yang benar itu bagaimana ya, supaya dia jangan sakit hati, jangan takut. Kita adalah contoh yang berubah lagi ya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki kompetensi kepribadian, profesional dan sosial yang baik. Ya, jadi artinya kita juga harus memperbaiki kepribadian kita dulu, terus profesional, sosial kita, supaya kita bisa atau kita mampu ya, mampu
mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Tidak apa-apa Bapak Ibu masih berada di posisi pertama, kedua, ketiga, tapi apa-apa. Ya, kita sama, saya juga demikian masih berada itu, tapi saya mencoba juga di posisi yang kelima. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among? Ya, among itu adalah posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, ini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Salam Merdeka Belajar. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin demikian pemaparan saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, boleh Bapak Ibu saya persilakan. Atau ada yang ditanyakan selama ini, silakan, atau kita sharing ya Bapak Ibu. Seperti yang saya katakan tadi, saya bukan menggurui ya. Saya tidak merasa saya paling pintar, tidak, tetapi saya hanya sharing. Semoga bermanfaat. Kira-kira ada yang ditanyakan atau ada yang tidak jelas? Kayaknya mau bertanya, ya silakan. Pak Fitri? Nah, untuk solusi ini saya bilang, bukan hanya saya sudah paham dengan itu, tidak. Mulailah buat keyakinan kelas. Nah, dari situ nanti akan mereka menyadari, oh iya, kemarin kami sudah buat keyakinan kelas loh. Kalau kami ini harus belajar dengan antusias, itu kami ada nomor 2.